Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Selamat siang, kami dari kelompok 2, saya Muhammad Solihin. saya Safanur Mufidah dan saya Fatma Nurdiana. Kami akan menjelaskan materi tentang Grafik. Nah, let's go ke video pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pembuktian sketsa grafik di mana kita memiliki persamaan Y sama dengan X kuadrat dengan sketsa grafiknya. Mengapa seperti kita lihat pada gambar di atas. Nah, kemudian Y sama dengan min X kuadrat, dan yang ketiga Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A lebih besar dari 0 dan sama yang dengan nomor 4, namun A lebih kurang dari 0. Oke, maka langsung saja lanjut ke persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, seperti kita lihat sini, untuk membuktikan kita harus memisalkan nilai X-nya. Di sini kita menguji titik, yaitu ada 5 titik di mana X sama dengan min 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Nah, maka tinggal kita masukkan saja di sini Y sama dengan, masukkan X-nya di mana X sama dengan min 2, tinggal ini min 2 kuadrat sama dengan min 2 dikali min 2, maka min kali min hasilnya positif, dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, nah di sini telah kita dapatkan titik pertama, yaitu XY nya di mana X sama dengan min 2 dan Y nya sama dengan 4. Lakukan gitu pula dengan 4 titik uji coba lainnya. Y sama dengan min 1 kuadrat sama dengan min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Min kali min positif, 1 kali 1 hasilnya 1. Oke, Y sama dengan X nya 0, masukkan 0 kuadrat, atau 0 kali 0 sama dengan 0. Nah, lanjut sampai bawah, Y sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan yang terakhir, Y sama dengan 2. Masukkan 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, maka kita masukkan X nya. Di sini X nya min 1 dan Y nya 1. Yang kedua, X nya 0 dan Y nya 0. Yang ketiga, X nya 1 dan Y nya 1. Yang keempat, yang kelima, Y nya X nya 2, Y nya 4. Oke, nah di sini kita telah mendapatkan XY dari titik uji coba untuk Y sama dengan X kuadrat, di mana X nya min 2 sampai 2. Maka tinggal kita masukkan ke sketsa grafik kita. Yang pertama adalah minus X, Y nya min 2,4. Maka tinggal sini min 2,4. Ini berarti karena angka awalnya min 2, berarti kita pilih angka di baris X. Nah, baris X ini min 2 sini ke arah 4, berarti Y nya positif ke atas sini. Oke, telah mendapatkan titik pertama, yaitu min 2,4. Yang kedua adalah min 1,1. Min 1 di sini karena Y nya positif akan naik ke atas sebanyak 1 langkah. Oke, nah yang kedua 0,0, berarti di sini. Yang ketiga 1,1, X nya positif berarti di kanan dan Y nya positif berarti di atas. Yang ketiga adalah 2,4, X nya positif di kanan dan Y nya positif, maka naik di atas. Oke, nah setelah mendapatkan titik ini, maka tinggal kita sambungkan sesuai dengan titik yang ada yang telah kita dapatkan, yaitu
Nah, maka kita mendapatkan grafik seperti ini. Jika kita lihat dari contoh, maka kenapa y sama dengan x kuadrat itu telah terbuktikan dari apa yang kita cari itu, yaitu seperti ini. Maka y sama dengan x kuadrat dengan grafik seperti ini dengan benar. Oke, lanjut ke contoh 2. Nah, baik, lanjut ke contoh 2. Di sini kita memiliki persamaan hampir sama seperti tadi, namun x-nya diberi minus, y sama dengan min x kuadrat, di mana sketsa grafiknya terbalik, yang tadi melengkung ke atas dan yang kedua yang sekarang ini melengkung ke bawah. Kita akan membuktikan. Nah, lanjut ke ini, kembali ke tabel pengujian, di mana kita memiliki titik uji yaitu x-nya dari minus 2 sampai positif 2. Tinggal kita masukkan y sama dengan minus dalam kurung min 2 kuadrat, atau sama saja dengan dalam kurung 2 dikali 2 dan dengan min 4. Nah, lanjut dulu, kita selesaikan y nya. Y sama dengan minus 1 kuadrat sama dengan dalam kurung 1 dikali 1 sama dengan minus 1. Dalamnya y sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu y sama dengan 1. Y min x kuadrat, di mana x sama dengan 1, maka y sama dengan min 1 kuadrat atau min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Selanjutnya y sama dengan min 2 kuadrat, min 2 dikali 2 dengan min 4. Nah, tinggal kita masukkan xy nya. Untuk x min 2, y nya terdapat sama dengan min 4, maka kita masukkan x nya min 2 dan y nya minus 4. Nah, selanjutnya untuk x min 1 terdapat y nya sama dengan minus 1 pula, ya, minus 1, minus 1. Untuk x sama dengan 0, y nya terdapat sama dengan 0, maka masukkan 0,0. Kemudian trik uji yang keempat adalah x sama dengan 1, terdapat y nya sama dengan minus 1. Tinggal masukkan x nya 1, y nya minus 1. Oke. Dan terakhir x sama dengan 2 dan y nya sama dengan minus 4. Oke. Nah, titik ini tinggal kita masukkan ke sketsa grafik kita, mana yang pertama adalah minus 2, minus 4. Untuk x minus 2 berarti di kiri, dan y nya minus 4 berarti turun ke bawah sebanyak 4 langkah, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke, sini. Nah, yang kedua, x sama dengan minus 1 dan y nya minus 1. X minus 1 berarti di kiri, dan y minus 1 berarti turun ke bawah sebanyak 1 langkah, sini. Yang kedua, 0,0 di tengah. Yang ketiga, 1, min 1. Untuk x nya positif berarti di kanan, dan y nya negatif berarti turun ke bawah. Negatif 1 berarti turun 1 langkah. Oke. Selanjutnya 2, minus 4. Untuk x nya 2 berarti di kanan, dan y nya negatif 4 berarti turun ke bawah sebanyak 4 langkah. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan titik sketsa grafiknya, tinggal disambungkan. Nah, lihat gambarnya sama seperti di contoh. Jadi terbukti bahwa y sama dengan minus x kuadrat memiliki sketsa grafik seperti cemberut, sedangkan y sama dengan positif x kuadrat memiliki sketsa grafik seperti tersenyum, melengkung ke atas, dan yang ini melengkung ke bawah. Oke, lanjut ke contoh 3. Nah, lanjut ke contoh 3. Di sini kita memiliki persamaan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c untuk a lebih besar dari 0. Nah, di sini jika kita memperhatikan gambarnya, terdapat tiga titik, di mana titik ini menentukan
gerakan dari gambar sketsa grafik ini. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X, di mana ini adalah garis yang menggaris sumbu X atau garis lurus, ini garis X. Yang kedua adalah garis simetris atau titik belok, di mana titik belok ini menentukan dari gambar yang misalnya dia turun ke belok menjadi naik. Nah, ini di sini dinamakan titik belok, yang sini dinamakan titik potong terhadap sumbu X, dan titik ujung ini dinamakan dengan titik bantu. Sebenarnya terdapat banyak cara untuk menentukan sketsa grafik, dan dengan cara saya seperti itu menentukan 3 titiknya. Yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, yang pertama ini titik potong terhadap sumbu X, ya. Nah, jadi kita memiliki persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, jadi kita permisalkan soalnya seperti y sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Nah, di sini kan kita telah memenuhi soal di mana x kuadrat itu positif, dikarenakan ini ada angka 1 di depan, di mana 1 itu telah lebih besar dari 0. Jadi telah memenuhi. Lanjut, kita masukkan saja yaitu x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Nah, untuk mengerjakan ini kita misalkan nilai y itu sama dengan 0 ini. Jadi x kuadrat dikurang 6x tambah 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan menggunakan sifat asosiatif, yaitu dimana kita tulis x Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal mencari angka yang hasilnya bila dikali sama dengan 5, tapi bila dijumlahkan hasilnya 6. Nah, yaitu bisa kita ambil angka yaitu 5 dan 1. Dikarenakan 5 kali 1 itu 5, namun 5 tambah 1 hasilnya 6. Nah, kemudian seperti ini. Nah, untuk membuktikannya tinggal kita uji coba. X kali x ini x kuadrat, x dikali 1 hasilnya x, kemudian 5 dikali x hasilnya min 5x, ini jadi min 1x, kemudian dikurang min 5x, berarti kita dapat min 6x. Kemudian min 5 dikali min 1 hasilnya positif 5. Nah, berarti telah memenuhi sama dengan 0. Jadi tinggal kita pisahkan x ini. Yang pertama adalah x pertama ini x kurang 5 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menghilangkan 5-nya, kedua ruas ditambahkan 5, jadinya min 5 ditambah 5 habis, kemudian 0 ditambah 5 hasilnya 5. Nah, jadi telah mendapatkan x pertama itu 5. Nah, yang kedua x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan min 1 kita tambahkan angka 1, jadi x min 1 ditambah 1 hasilnya 0, habis tidak perlu tulis, dan kemudian 0 tambah 1 hasilnya 1. Nah, di sini kita telah mendapatkan titik potong terhadap sumbu x. Nah, jadi tinggal kita masukkan yang pertama itu x sama dengan 5, jadi x nya sama dengan x nya 5, y nya 0. Nah, yang kedua x sama dengan 1, sedangkan y nya sama dengan 0. Telah kita dapatkan yaitu 1,0. Tinggal kita masukkan sini 5,0, berarti x nya sini 5 dan ini 1,0, berarti ya sini. Oke. Nah, setelah menentukan titik potong terhadap sumbu x, kita akan mencari garis simetris atau titik beloknya. Titik belok, di mana titik belok ini berada di tengah-tengah antara titik potong sumbu x pertama dan titik potong sumbu x kedua. Jadi untuk mencari pertengahannya tinggal kita tambahkan. Sini kita mendapatkan x pertama itu 5,
dan X kedua itu 1, jadi tinggal 5 ditambah 1 per 2. Kenapa dibagi 2? Karena kan kita mencari pertengahannya. Nah, lanjut 5 tambah 1 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Nah, di sini kita telah mendapatkan 3 atau 3 atau X-nya. Jadi tinggal kita masukkan nih. Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Kita dapat tadi X-nya 3, tinggal masukkan 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 5. Nah, setelah itu tinggal kita operasikan 3 kuadrat sama dengan 9, 6 dikurang 3 sama dengan 18 ditambah 5. 9 dikurang 18 sama dengan negatif 9, negatif 9 ditambah 5 sama dengan negatif 4. Nah, di sini kita telah dapat nih. Jadi X-nya sama dengan X-nya 3 dan Y-nya minus 4. Nah, tinggal kita masukkan titiknya sini. X untuk X-nya 3 berarti di kanan dan Y-nya minus 4 berarti turun sebanyak 4 langkah. Ya, di sini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah menentukan titik bantunya atau ujung dari gambar seperti ini. Nah, untuk menemukan titik bantu, pertama kita buat dulu titik bantu. Nah, kita buat dulu garis bilangan, di mana garis bilangan ini terdapat 2 titik, yaitu titik X yang memotong di sumbu X. Nah, kita dapat titik pertama itu 1 dan 5. Nah, untuk mencari titik bantu, dia teman-teman bisa pilih antara satu langkah ke kiri dari angka 1, maka yang kanannya pun satu langkah ke kanan dari angka 5. Jika teman-teman memilih 2, berarti dari kanannya pun memilih 2 langkah. Nah, di sini saya akan memilih satu angka saja, yaitu satu angka ke kiri dari angka 1 yaitu 0 dan satu angka ke kanan dari angka 5 yaitu 6. Nah, jadi kita mendapatkan sini penumpuman X-nya 0 dan X-nya 6. Kemudian tinggal kita masukkan, di mana X sama dengan 0, maka Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Masukkan nih, X-nya 0, 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 tambah 5. Hasilkan ini sama saja seperti 0 dikurang 0 tambah 5 sama dengan 5. Nah, setelah kita dapatkan XY titik bantu pertama yaitu X-nya 0 dan Y-nya 5. Oke. Nah, yang kedua masukkan untuk X sama dengan 6. Kita masukkan Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Masukkan nilai X-nya yaitu 6. 6 kuadrat dikurang 6 kali 6 ditambah 5. Nah, 6 kuadrat sama berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Ini dikurang 6 kali 6 hasilnya juga 36 ditambah 5. Maka 36 dikurang 36 0 dan ditambah 5 hasilnya 5. Jadi saya terdapatkan SC untuk titik bantu kedua yaitu dimana X-nya 6 dan Y-nya 5. Nah, tinggal kita masukkan nih. Yang pertama adalah 0,5. 0 berarti X-nya 0 di tengah dan naik sebanyak 5. Sini. Yang kedua adalah 6,5. Untuk 6 berarti dia di sini. X-nya naik ke kanan 6 dan Y-nya positif berarti naik sebanyak 5 karena dia positif 5. Oke. Nah, setelah kita dapat nih 5 titik, maka tinggal kita sambungkan. Nah, lihat. Bisa teman-teman lihat bahwa gambarnya sama seperti gambar di contoh, di mana gambar contoh ini melengkung ke atas untuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A-nya lebih dari 0. Nah, jadi telah terbukti bahwa untuk A lebih dari 0 itu memiliki sketsa grafik melengkung ke atas. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan terakhir di bagian saya yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX
ditambah C untuk A kurang dari 0 dengan sketsa grafiknya melengkung ke bawah. Baik, untuk selanjutnya di persamaan grafik yang keempat, di mana Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C untuk A kurang dari 0. Nah, di sini jika kita ingin membuktikan apakah A kurang dari 0 itu untuk persamaan Y-nya dapat menggambar grafik ini melengkung ke bawah. Nah, maka kita lihat dulu. Kita ambil contoh untuk soalnya itu min x kuadrat tambah 2x ditambah 3. Nah, ini kan min x dimana a itu min 1, maka telah memenuhi persamaan a kurang dari 0. Nah, sama seperti sebelumnya, kita mencari dulu titik potong terhadap sumbu x. Nah, di sini x kuadrat ditambah 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, y-nya itu kita permisalkan dengan nilai 0. Nah, untuk mengasosiatifkan, maka kita harus mempositifkan dulu bilangan x kuadratnya dengan cara mengalihkan minus di pada kedua ruas. Nah, jadi minus x kuadrat dikali minus sama dengan positif x kuadrat, 2x dikali minus 2x minus 2x, positif 3 dikali minus 3. Nah, 0 dikali minus minus. Kemudian setelah seperti ini, maka dapat kita asosiatifkan, yaitu x dikurang 3 dan x tambah 1 sama dengan 0. Nah, bila ini dioperasikan, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian dikarenakan sama dengan 0, maka x kurang 3 sama dengan 0. Dikarenakan cari x, kita hilangkan minus 3-nya dengan menambahkan positif 3. Jadi, kurang minus 3 ditambah positif 3 sama dengan 0, habis. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Jadi, x sama dengan 3. Yang kedua, x tambah 1 sama dengan 0. Kita hilangkan satunya dengan ditambahkan minus 1. Maka x sama dengan minus 1. Nah, maka kita sudah dapat nih. Dikarenakan y telah kita ketahui tadi dimisalkan dengan 0, maka x-nya 3,0 dan minus 1,0. Nah, kemudian setelah mendapat titik potong terhadap sumbu x, kita mencari titik beloknya atau garis simetris dengan cara menambahkan kedua x yang telah kita dapatkan di awal tadi, yaitu 3 dan minus 1. Nah, maka kita tambahkan. Kemudian karena mencari titik tengahnya, maka dibagi 2. Jadi 3 tambah minus 1 itu 2 per 2, 2 per 2 sama dengan 1. Maka 1 ini berfungsi sebagai x. Nah, kita masukkan ke persamaan awal, yaitu y sama dengan minus x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Dikarenakan kita sini x-nya 1, maka masukkan minus 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 tambah 3. Hasilnya adalah 4. Nah, jadi x-nya 1 dan y-nya 4, maka titik beloknya atau garis simetrisnya adalah 1,4. Kemudian yang terakhir adalah titik bantu. Nah, sama seperti sebelumnya, kita buat dulu garis bilangan, kemudian mencari nilai, menentukan titik x-nya yang di awal tadi, yaitu minus 1 dan 3. Nah, kemudian mengambil satu langkah ke kiri untuk bilangan kiri dan mengambil satu langkah ke kanan untuk bilangan kanan. Jadi didapat satu langkah dari minus 1 ke kiri adalah minus 2 dan satu langkah ke kanan dari 3 adalah 4. Maka tinggal kita masukkan ke persamaan awal, yaitu minus 2 kuadrat minus x kuadrat tambah 2x tambah 3, di mana x-nya minus 2. Jadi tinggal masukkan minus dalam kurung minus 2 kuadrat ditambah 2 dikali minus 2 ditambah 3. Jadi minus dalam kurung minus 2 dalam kurung kuadrat itu positif 4. Positif 4 dikali minus berarti hasilnya minus 4. 2 positif 2 dikali minus 2 hasilnya minus 4 ditambah 3. Min ditambah min dikurang sama dengan bertambah minnya, berarti min 8 ditambah positif 3 berarti min 5. Jadi x-nya kita dapat yaitu x-nya min 2 dan y-nya min 5. Kita tulis ini min 2 dan min 5. Maka dapat titik bantu pertama. Kemudian titik bantu kedua, di mana x sama dengan 4 di sini, kita ambil dari sini. Tinggal masukkan x-nya 4 berarti minus 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4 tambah 3. Minus 4 kuadrat berarti min 16 karena kan tidak ada kurungnya. Jadi hasilnya minus. Kemudian 2 dikali 4 8 tambah 3. Nah, minus 16 ditambah 8 itu minus 8. Minus 8 ditambah 3 hasilnya minus 5. Maka kita dapat titik bantu keduanya adalah minus 2,5 dan 4, minus 5. Nah, maka tinggal kita masukkan. Tadi titik bantunya sini 3,0 dan minus 1,0. Di sini kita tandai. Kemudian titik beloknya adalah ini, kita lihat 1,4. 1 sini naik 4 langkah. Oke. Kemudian titik bantunya adalah minus 2, minus 5 sini dan
minus 4 dan positif 4, minus 5 di sini. Berarti setelah didapat persamaannya kita gambar, setelah ditentukan titiknya kita gambar, sambungkan semua, maka dapatlah grafik fungsi yang melengkung. Maka terbuktilah bahwa untuk persamaan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, di mana a kurang dari 0 memiliki grafik fungsi melengkung ke bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik kubik. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan saat menggambar grafik. Yang pertama, menentukan koordinat titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat, yaitu koordinat titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Koordinat titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. 2. Menentukan letak titik stasioner dengan syarat F aksen X sama dengan 0. 3. Menentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya. 4. Menentukan interval di mana fungsi fx naik atau turun. 5. Menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga diperoleh sebuah kurva. Yang pertama, kita akan menggambar grafik dengan Y sama dengan X pangkat 3. Untuk Y sama dengan X pangkat 3, bisa kita buat sebagai berikut. Y sama dengan X min 3. Jika kita mengambil titik X min 2, maka Y-nya itu sama dengan min 2 pangkat 3 atau min 8. Dan begitu selanjutnya, sehingga terbentuklah kurva sebagai berikut. Grafik yang kedua yaitu Y sama dengan min X pangkat 3. Sama halnya dengan kasus pertama, namun ini sedikit berbeda, yang dimana Y-nya itu sama dengan min X pangkat 3. Jadi, otomatis nilai X yang awalnya min nanti ketemu dengan Y sama dengan min X pangkat 3 itu akan menjadi positif. Dan sebaliknya jika positif, maka nilainya akan menjadi negatif. Dan untuk kurvanya ialah kebalikan dari kurva yang pertama tadi, yaitu sebagai berikut. Lanjut untuk yang ketiga yaitu Y sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D dengan A lebih besar dari 0. Berikut ialah bentuk grafiknya. Untuk lebih jelasnya kita akan mengerjakan satu contoh soal, yaitu sebagai berikut. Sesuai dengan yang telah saya katakan tadi, adapun langkah-langkah untuk menggambar grafik. Jadi, langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu menentukan titik potong grafik dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Jadi, 4X pangkat 3 dikurang 8X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan akar-akar menggunakan pembagian sintetis. Nah, sebelum kita melakukan pembagian sintetis, kita harus tahu dulu faktor dari A dan D atau 4 dan 9. Faktor dari 4 dan 9 dari 4 dan 9. Faktor dari 4 dan 9 yaitu 1, 2, 3, 4, dan 9. Lalu min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 9. Nah, di sini saya akan mengambil pembagiannya yaitu min 1. Nah, dalam pembagian sintetis ini 4 angka paling depan itu diturunkan terlebih dahulu, yaitu 4 turun 4 dikali min 1 ialah min 4, min 8 ditambah min 4 ialah min 12, min 12 dikali min 1 ialah positif 12, min 3 ditambah 12 ialah 9, 9 dikali min 1 sama dengan min 9. 9 ditambah 9, min 9 ialah 0. Maka ini benar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa salah satu akar dari 4x pangkat 3
dikurang 8x pangkat 2 dikurang 3x tambah 9. Salah satu akarnya ialah x plus 1. Nah, sisanya ialah 4x pangkat 2 dikurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini nanti kita faktorkan lagi. Jadi, hasilnya yaitu 2x min 3 pangkat 2 dengan 0. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa akar-akarnya ialah x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3/2 atau 1/2. Koordinat titik potong grafik dengan sumbu x adalah min 1,0 dan 1/2,0. Titik potong grafik dengan sumbu y jika x sama dengan 0. Nah, kan jika x sama dengan 0, jadi kita substitusi nilai x ke persamaan y sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 9 sama dengan 0. Jadi 4 dimasukkan nilai x-nya itu di 0. 4 kali 0 pangkat 3 dikurang 8 kali 0 pangkat 2 dikurang 3 kali 0 ditambah 9. Ini apapun yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0. 0 ditambah 9. Jadi 9. Koordinat titik potong grafik dengan sumbu y adalah 0,9. Langkah selanjutnya ialah menentukan letak dari titik stasioner. Syarat stasioner sama dengan f aksen x sama dengan 0. Syarat stasioner ialah f aksen x sama dengan 0. Nah, sebelum itu kita harus menurunkan dulu 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 dikurang 3x tambah 9. Nah, ini kita turunkan, jadinya 3 dikali 4 ialah 12x dikurang 12x pangkat 2 ya. Terus 2 dikali 8 ialah 16x. 3 diturunkan menjadi 3x diturunkan menjadi 3. Lalu kita faktorkan lagi menjadi 2x min 3 dan 6x plus 1. Jadi dapat kita ketahui bahwa x-nya ialah 3/2 atau dan x sama dengan 1/2. Selanjutnya lagi yaitu kita akan menentukan jenis titik stasionernya. Jenisnya ya, f aksen x sama dengan 12x pangkat 2 dikurang 16x kurang 3. Nah, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Mana di sini min 1/6 dan di sini 1/2.
1/2 ini kan sama aja dengan 3/2. Untuk selanjutnya kita akan menguji titik-titik untuk mengetahui fungsinya naik atau turun. Yang pertama kita akan menguji X sama dengan min 1. Nah, X sama dengan min 1 tadi kita masukkan ke dalam sini. Jadi 12 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 16 dikali min 1 kurang 3. Hasilnya ialah 25. Dan untuk X sama dengan 0, kita substitusi ke sini lagi. 12 kali 0 pangkat 2 dikurang 16 dikali 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Dan untuk X sama dengan 2, maka 12 dikali 2 pangkat 2 kurang 16 kali 2 kurang 3 sama dengan 13. Nah, untuk ini kita ketahui, maka fungsi fx-nya ialah naik. Dan untuk ini fungsi fx-nya, fungsi f aksennya ialah turun. Dan yang ini naik. Seperti ini. Min 1 plus min plus. Langkah selanjutnya ialah menentukan koordinat dari titik stasioner. Yang pertama ialah untuk X sama dengan min 1/6. Titik balik maksimum. Nah, kita substitusi min 1/6 ke dalam persamaan awal tadi, yaitu Y sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2 dikurang 3X tambah 9. Nah, kita masukkan nilai X-nya, yaitu sama dengan min 1/6. Sama dengan 4 dikali min 1/6 pangkat 3 dikurang 8 dikali min 1/6 pangkat 2 kurang 3 kali min 1/6 ditambah 9 sama dengan 97/27. Untuk X sama dengan 3/2 ialah dengan kita substitusi ke sini 4 dikali 3/2 pangkat 3 dikurang 8 dikali 3/2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 3/2 tambah 9 sama dengan 0. Jadi koordinat titik balik maksimumnya ialah 1/2,0. Selanjutnya ialah menentukan interval fungsi naik atau turun. Nah, kita buat garis bilangan lagi. Min 1/6 1/1/3. Ini kan sudah kita ketahui sebelumnya, kalau ini positif, negatif, dan positif. Fungsi fx naik pada interval X lebih kecil dari min 1/6 atau X lebih besar dari 1/2 atau terus langsung dengan min 1/6 lebih besar dari X lebih besar dari 1/2.
Nah, kita akan menggambarkan grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, jadi seperti yang kita ketahui tadi bahwa fungsi fx-nya naik pada interval x lebih kecil dari 1/6 atau x lebih besar dari 1/2. Nah, sini kita mengambil titik, kan x-nya lebih kecil dari -6. Nah, jadi kita ambil titik 1. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu intervalnya akan naik. Jadi ini naik ke sini, ke koordinat titik balik maksimum. Sudah itu. Nah, dan intervalnya juga akan naik jika x lebih besar dari 1/2. Nah, kita ambil titik 1/2 aja. Ini naik juga. Nah, jadi ini kita satukan dari sini. Nah, kan ini ada tanda negatif, berarti di sela-sela ini pasti intervalnya turun. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Sedangkan untuk y sama dengan ax pangkat 3 dikurangi bx pangkat 2 dikurangi cx ditambah d, untuk a lebih kecil dari 0, itu kira-kira gambarnya seperti berikut ya teman-teman. Jadi ini hanyalah kebalikan dari persamaan untuk a-nya lebih besar dari 0. Cara menggambar grafik turunan: yang pertama, menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y. Yang kedua, menentukan titik stasionernya atau titik berhentinya, yang dimana di dalam titik stasioner ini memiliki titik belok, titik balik maksimal atau min. Yang ketiga, menentukan titik bantuan lain agar grafiknya mudah disketsa. Yang pertama yaitu y. Y sama dengan kuadrat x pangkat 3 diubah menjadi y sama dengan x pangkat 3. Langkah pertama yaitu mencari titik potong. Sumbu x sama dengan 0, maka 0 sama dengan x pangkat 3, x sama dengan 0 menjadi 0,0. Lalu sumbu y pangkat 3 sumbu y sama dengan 0 pangkat 3, 0 sama dengan y, maka menjadi 0,0. Langkah kedua yaitu stasioner atau titik berhenti. Rumusnya yaitu f aksen dalam kurung x sama dengan 0. Yang pertama, 3x pangkat 2 sama dengan 0. 3x pangkat 2 sama dengan 0 ini didapat dari turunan x pangkat 3. Soal pertama. Jadi x pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian mencari uji titik pada nilai x pangkat 2 sama dengan 0 tadi. X pangkat 2 sama dengan 0. Ini merupakan titik uji. Cara mencarinya yaitu membuat garis lalu 0 dan mengambil angka terdekat. Saya mengambil nilai yaitu 1. Jadi 3 dikali 1 kuadrat sama dengan 3. Itu menghasilkan nilai positif. Yang kedua, 3
3 dikali min 1 sama dengan 3. Itu juga menghasilkan nilai positif. Maka nilai positif itu artinya garis yang naik. Maka gambar kurvanya akan seperti ini. Naik, lalu naik lagi. Ini titik berhenti 0. Nah, titik berhenti tadi yang kita dapat adalah X, nilai titik berhenti atau nilai titik belok, yaitu X sama dengan 0. Maka kita harus mencari titik belok Y. Titik belok Y yaitu hasil disubstitusikan pada kurva Y sama dengan X pangkat 3. Sedangkan X titik beloknya yaitu 0. Maka Y titik beloknya sama dengan 0 pangkat 3 sama dengan 0. Maka titik beloknya adalah 0,0. Jika sudah menemukan hasil, kita melanjut menggambar grafik. Contoh grafiknya. Kita kesulitan menggambar jika nilainya 0, maka menggunakan cara titik bantuan dengan ketentuan bebas angka atau simetris. Angka yang bebas dengan ketentuan garis yang simetris. Mencari titik bantuan yaitu menuliskan angka yang bebas. Saya mengambil contoh 1 dan 2. Jadi X sama dengan 1 disubstitusikan ke Y sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1. Jadi 1,1. X sama dengan min 1 disubstitusikan ke Y sama dengan min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Jadi min 1, min 1. Lanjut ke yang 2. X sama dengan 2 disubstitusikan ke Y sama dengan 2 pangkat 3, yaitu 8 sama dengan 2,8. X min 2 disubstitusikan ke Y, yaitu min 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan hasilnya min 2 dan min 8. Maka sketsa gambar grafiknya seperti ini. Menjadi titik berhenti. Lanjut ke pembahasan kedua. X sama dengan Y pangkat 2. Titik potongnya X sama dengan 0 pangkat 2, 0 sama dengan X, Y sama dengan 0 pangkat 2, 0 sama dengan Y. Stasioner atau titik berhenti. Titik berhentinya 0. Saya mengambil nilai terdekat yaitu 1 dan min 1. Jika min 1, maka titik naiknya positif atau lebih dari 0 yaitu naik, kurang dari 0 yaitu turun atau negatif. Maka contoh gambar grafiknya akan seperti ini. 0 sama dengan titik berhenti. Karena X sama dengan 0, Y juga sama dengan 0, maka menggunakan titik bantu karena kesulitan untuk mencari angka di sini. Titik bantu yang saya ambil yaitu angka dari 1, 3 dan min 1 dan min 3. X sama dengan 1 disubstitusikan ke Y sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1, dengan dalam kurung 1,1. X min 1 disubstitusikan ke Y sama dengan X min 1 pangkat 2 sama dengan 1, 1,1. X3 disubstitusikan ke Y 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi 3,9. X sama dengan min 3 disubstitusikan ke Y sama dengan min 3
pangkat 2 sama dengan min 9, min 3, min 9. Dan ini contoh sketsanya. Oke. Ini min 9. Selanjutnya Y sama dengan X diturunkan atau ya turunannya yaitu Y sama dengan X pangkat 2. Titik potongnya Y sama dengan 0 kuadrat, 0 sama dengan Y, X sama dengan 0 kuadrat, 0 sama dengan X. Stasioner atau titik berhentinya, titik ujinya saya ambil 1 dan min 1. Jika plus turun, maksudnya jika lebih besar daripada 0 maka naik, jika lebih kecil dari 0 maka turun. Jika plus juga naik, jika positif naik, jika negatif turun. Maka contoh gambarnya seperti ini. Saya menggunakan titik bantu yaitu ini 1. X1 disubstitusikan jadi 1, jadi 1,1. X sama dengan 1 disubstitusikan ke Y sama dengan min 1 pangkat 2 sama dengan min 1, 1,1. X sama dengan 1 disubstitusikan ke Y sama dengan 1 pangkat 2, 1, 1,1. X sama dengan min 1 disubstitusikan ke Y sama dengan min 1 pangkat 2 sama dengan min 1, 1,1. Contoh gambarnya seperti ini. Titik berhenti, ini naik, ini turun. Mungkin itu saja dari kami. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.